Allah menyebutkan Masjidil Haram di dalam kitabnya yang mulia dalam 15 tempat. Lihat kitab Ilmu Sa'ajid B.I. Amil Masa'ajid, karya Az-Zarkashi, halaman 59-60. Di dalam Al-Quran, kata Masjidil Haram sendiri dipergunakan untuk menunjukkan beberapa hal berikut. 1. Ka'bah. Makna pertama dari Masjidil Haram adalah Ka'bah. Hal ini berdasarkan firman Allah, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Al-Baqarah, ayat 150. 2. Ka'bah dan apa saja yang ada di sekitarnya. Yang dimaksud Masjidil Haram yang lain adalah Ka'bah dan apa yang ada di sekitarnya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah, Maha Suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram. Al-Isra, ayat 1, ayat ini menjadi dasar bagi ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah masjid itu sendiri dan bahwa Rasulullah berawal dari Hijr Ismail. 3. Semua daerah di Makkah. Pendapat ketiga tentang pengertian Masjidil Haram adalah semua daerah di Makkah. Hal ini berdasarkan firman Allah, kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Al-Fat, ayat 27. 4. Semua wilayah tanah haram, suci, yang diharamkan buruannya. Pendapat terakhir tentang definisi dan maksud Masjidil Haram adalah semua wilayah tanah haram, suci, yang diharamkan buruannya. Untuk mengetahui batas-batas tanah haram, lihat kitab Ilmu Sajid, HLM 63-65, hal tersebut berdasarkan firman Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. At-Taubah, ayat 28. Juga firman-Nya, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. At-Taubah, ayat 7, perjanjian mereka itu terjadi di daerah Hudaybiyah, dan daerah tersebut termasuk tanah haram. Keutamaan dan keberkahan Masjidil Haram. Di antara keutamaan Masjidil Haram dan keberkahan yang melingkupinya adalah sebagai berikut. 1. Keutamaan sholat di dalamnya. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sekali sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sahihul Bukhari, 256, dan Sahih Muslim, 21012. Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, lebih utama daripada 1000 sholat. Lihat, Sahih Muslim, 21012, Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan hadis serupa, dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu dengan tambahan, dan sekali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 sholat di masjidku ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, V5. An-Nawawi berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dan Al-Baihaqi dan lainnya, dengan sanad hasan. Syarhun Nawawi li Sahih Muslim, 9164. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Al-Isa'an bi Tartib Sahih Ibni Hibban, 372. Maksudnya, 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali sholat dibanding semua jenis masjid lainnya, selain Masjid Rasulullah dan Masjidil Aqsa sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Apakah pelipat gandaan sholat itu dikhususkan di Masjidil Haram saja, yaitu Ka'bah dan sekeliling masjid, ataukah umum, meliputi semua tempat di Makkah yang terdiri dari tempat tinggal, lorong-lorong, dan lainnya? Atau juga meliputi semua tanah haram yang diharamkan binatang buruannya? Mengenai hal itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, bagaimanapun juga, sholat di masjid yang mengelilingi Ka'bah, betapapun banyak barisannya, lebih utama daripada sholat di masjid-masjid dan tempat-tempat lain yang terdapat di Makkah atau di seluruh tanah haram, karena kedekatannya dengan Ka'bah dan banyaknya jamaah. Keutamaan sholat di Masjidil Haram itu tidak hanya dikhususkan bagi sholat fardu, akan tetapi mencakup juga sholat sunnah secara keseluruhan, menurut pendapat yang sahih.
Lihat Syarhun Nawawi li Syahih Muslim, 9164. Lebih dari itu, pelipat gandaan ini hanya terkait dengan masalah pahala dan ia tidak dapat menggantikan sholat-sholat yang ditinggalkan sebelumnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama. Lihat Syarhun Nawawi li Syahih Muslim, 9166, pahala semacam ini termasuk keberkahan terbesar yang Allah berikan kepada Masjidil Haram sebagai bentuk pemuliaan. 2. Keutamaan amal syolih yang dilakukan di dalamnya. Di antaranya adalah melakukan tawaf di sekeliling Baitul Atiq, Baitullah. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan dalam sebagian kitab sunan yang menunjukkan besarnya keutamaan tawaf dan anjuran agar memperbanyaknya. Tawaf itu sendiri termasuk di antara yang membuat Masjidil Haram istimewa. Keistimewaan lain masjid yang diberkahi ini adalah diperbolehkannya melakukan tawaf dan sholat pada setiap waktu. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Hai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang melakukan tawaf di Baitullah ini dan mengerjakan sholat pada waktu kapanpun yang ia kehendaki, pada malam hari ataupun siang hari." Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, 3230, At-Tirmidzi berkata, hadis ini Hasan Sahih. An-Nasai dalam kitab sunannya, V223, Ibnu Majah dalam kitab sunannya, I398, Ad-Darimi dalam kitab sunannya, 270, dan Ibnu Hibban dalam kitab Syahihnya, Al-Isa'an bi Tartib Syahih bi Hibban, 346. Bani Abdi Manaf adalah Abdu Manaf bin Kusya bin Kilab al-Qurashi, termasuk nenek moyang Rasulullah. Ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Al-Mughirah, sedangkan Abdu Manaf adalah gelarnya, anak-anaknya yaitu Al-Muttalib, Hashim, Abdu Syams, Naufal, Abu Amr, dan Abu Ubaid, Al-Ala'am, karya Az-Zarkali, 4166. Mereka yang menguasai pengairan, sumur Zam-Zam, alas pelana, dan kepemimpinan di Makkah. Lihat Akhbar Makkah, karya Al-Azraqi, 2109-110. Mengenai diperbolehkannya mengerjakan sholat setelah tawaf. Pada setiap waktu, hal ini telah dikatakan oleh mayoritas sahabat Nabi dan ulama-ulama setelah mereka berdasarkan hadis ini. Namun, di antara mereka ada juga ulama yang memakruhkan hal tersebut, berpedoman pada keumuman larangan mengerjakan sholat setelah syubuh dan asyar. Lihat Fathul Bari, 3488, dan Sunanut Tirmidzi, 3220-221. Sebagian ulama telah menetapkan, di antaranya Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya yang monumental, Ila Musajid Bey Ahka Amil Masajid, bahwa pelipat gandaan pahala itu tidak hanya dikhususkan pada sholat, akan tetapi mencakup semua bentuk ketaatan yang semisal dengannya, yaitu, dikiaskan dengan pahala yang ditetapkan dalam sholat, serta disamakan dengan amalan-amal kebajikan lainnya. Az-Zarkashi rahimahullah memperkuat pendapatnya tersebut dengan beberapa hadis dan atsar. Wallahu alam. 3. Ia merupakan masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid apa? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Berapa lamakah rentang waktu di antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Di mana saja waktu sholat menjumpaimu, maka sholatlah karena tempat itu adalah masjid. Sahih Al-Bukhari, 4136 dan Sahih Muslim, I370. Redaksi ini milik Muslim. 4. Dibolehkannya mengadakan perjalanan jauh, ziarah ibadah, ke sana. Tidak ada masjid yang diperlakukan sama dalam hukum ini, kecuali Masjid Rasulullah di Madinah dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tidak boleh mengadakan perjalanan ziarah, kecuali menuju ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Sahihul Bukhari, 356, dan Sahih Muslim, 21014.
Redaksi ini milik Muslim. Bahkan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, mengadakan perjalanan menuju Masjidil Haram hukumnya fardu, maksudnya untuk tujuan haji dan umroh bagi yang mampu, sedangkan bagi selainnya, maksudnya adalah Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, adalah sunnah, bukan wajib. Zadul Ma'ad, I48. Mengenai negeri haram, Makkah, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada di atas muka bumi ini satu tempat yang wajib bagi setiap orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan kepadanya dan tawaf di Baitullah yang ada di dalamnya, selain Makkah ini. Zadul Ma'ad, I48. Keutamaan serta keberkahan Masjidil Haram lainnya yaitu ia merupakan tempat terbaik di muka bumi. Demikian tadi penjelasan singkat tentang keutamaan dan keberkahan Masjidil Haram. Semoga bisa menambah sedikit wawasan tentang Masjidil Haram. Semoga bermanfaat.